Halo semuanya, jumpa lagi di PAC, Pak Consulting Service ya. Kita hadir lagi, terutama ini nih, saat ini situasi dunia tidak baik-baik saja ya. Di Timur Tengah sekarang terjadi pergolakan, perang gitu ya, terjadi antara, Iran, kemudian Israel dan Amerika. Dan ini akan bisa saja mengaktifasi perang yang berskala regional juga karena ya masing-masing negara memiliki aliansi masing-masing. Biasanya kalau satu negara disenggol, ya aliansi akan juga ikut atensi dan ikut membantu. Jadi jika itu terjadi, aduh, ini akan menjadi eskalasi yang cukup mengkhawatirkan ya teman-teman. Oke, jadi kenapa kita hadir dalam situasi yang sangat menantang ini? Ya, kebetulan kita aviasi ya, penerbangan juga salah satu yang terimbas ya dalam situasi yang seperti ini. Jadi kenapa terimbas? Karena dalam dunia penerbangan ada beberapa alert atau status ya siaga yang akan diaktifasi oleh perusahaan penerbangan ataupun otoritas terkait jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau di luar kendali. Nah itu yang akan kita bahas ya saat ini ya. Barangkali teman-teman sedang mengadakan perjalanan, ya mungkin akan agak tidak nyaman, tapi harus diikuti karena ini protokol penerbangan sesuai status masing-masing. Orang pada saat status hijau saja, status yang biasa saja, teman-teman juga diperiksa, apalagi statusnya yang akan ada eskalasi. Oke, jadi dalam penerbangan itu ada 3 status ya teman-teman. Jadi situasinya itu green atau hijau. Nah ini biasa, ini level standar rutin. Jadi prosedur keamanan berjalan normal seperti biasa. Kemudian ada juga level kuning, di mana level ini uh, adalah sebuah status yang akan di-declare oleh sebuah perusahaan penerbangan ya, untuk menanggapi, mengadres situasi-situasi yang mungkin serius, ada ancaman ya yang membahayakan maskapai ataupun membahayakan penumpang. Demikian juga yang status terakhir adalah level yang paling serius yang dipakai ya, alasan jika ada betul-betul bahaya di depan mata seperti beberapa ya tempat ya sudah mulai terimpact oleh rudal ya, seperti uh, Dubai International Airport ya yang sangat besar dan sangat sibuk, bahkan tersibuk di dunia, itu sudah kena imbas. Nah ini sudah merupakan situasi ancaman di depan mata di mana airline dan otoritas akan memberikan status siaga terhadap protokol keamanannya. Oke, nah sekarang sebelum kita bahas detail keseluruhannya, kita mau sharing siapa sebenarnya yang memberlakukan atau yang menentukan status-status tersebut. Nah, jadi status tersebut itu pada dasarnya bisa dilaksanakan oleh pimpinan tertinggi airline atau penerbangan, bisa secara nasional ataupun bisa secara lokal. Misalnya gini, jadi untuk level hijau ya, jika memang station manager melihat di tempat yang dia yang dia diassign ataupun ditugaskan itu terjadi hal-hal yang secara lokal bisa berdampak keamanan, dia berhak untuk melakukan peningkatan status kepada situasi kuning ya, dari hijau ke kuning. Nah, itu bisa juga dilaksanakan atau diskusikan uh, oleh airport manager dan safety manager. Nah, begitu. Jadi siapa yang akan menentukan status-status tersebut. Nah, untuk menaikkan levelnya otomatis apalagi ke merah ya, itu sudah merupakan ranah dari direktur atau headquarter yang akan menentukan apakah ini akan dideklar menjadi merah atau belum. Jadi karena setiap situasi akan eh, me- apa itu namanya akan berkonsekuensi terhadap protokol-protokol penerbangan yang akan dilakukan oleh airline tersebut. Nah, kalau situasi merah, otomatis itu um, sudah pimpinan tertinggi dari sebuah penerbangan yang akan menentukan. Karena yang dipakai adalah alasan yang sangat kuat bahwa bahaya sudah ada di depan mata. Nah, ini sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh mereka-mereka di penerbangan yang
CEO ataupun presiden direktur dari sebuah penerbangan untuk status merah ya, tapi sama negara pun sudah akan dideklar status dari sebuah negara jika sudah statusnya merah. Nah, jadi begitu teman-teman, status tersebut bisa dilaksanakan oleh maskapai yang bersangkutan. Namun jika eh, posisi status sudah sangat siaga merah, rata-rata negara sebagai state state variation, artinya state negara yang memiliki tanggung jawab untuk memutuskan itu akan eh, memberikan eh, memberikan notifikasi edaran kepada semua maskapai. Begitu ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya maskapai itu tertentu, misalnya British Airways gitu ya, dia akan menaikkan tingkat menjadi amber ataupun kuning ya di negara tertentu. Belum tentu maskapai lain akan memberikan situasi atau status yang sama kepada negara tersebut. Misalnya gini, misalnya British Airways ya, itu memberikan amber status kepada Indonesia. Belum tentu Singapore Airlines juga melakukan atau memberikan status yang sama. Jadi itu masuk dalam otorisasi dari penerbangan. Namun kalau sudah merah, itu biasanya negara itu sudah harus mendeklar bahwa status dari sebuah uh, penerbangan itu atau negara itu sudah sangat serius. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang saya bilang bahwa status-status tersebut akan membawa protokol atau impact yang berbeda-beda. Nah, terutama di penerbangan ya. Penerbangan itu kan ada datang sudah ada Pak Security untuk meriksa, kemudian ada juga check-in counter yang meriksa, kemudian setelah dari check-in itu ada banyak sekali checkpoint-checkpoint yang harus dilewati, ya, dilewati dan seterusnya. Dan itu protokolnya beda-beda. Oke? Nah, itu yang mau kita sharing ya, kawan-kawan ya. Oke, belum nanti sudah masuk ke pesawat, itu juga nanti akan diperiksa pula oleh cabin crew dengan protokol masing-masing. Itu tidak hanya penumpang ya. Jadi sebuah perusahaan penerbangan itu ada payload ya. Payload itu duit yang dihasilkan oleh penerbangan itu bisa dari penumpang, bisa dari kargo, bisa dari kurir, bisa dari jualan catering ya. Nah, itu semuanya sebelum masuk ke bandara, apalagi masuk dalam perut pesawat itu harus dicek sesuai dengan protokol masing-masing. Oke, nah itulah yang akan kita kerjakan ya. Nah, oke, kita mulai dari check-in counter. Ya, ini sebenarnya ada beberapa checkpoint yang mungkin saya share. Jadi bagasi sama bagasi tercatat. Ya, ada bagasi kabin, ada bagasi tercatat. Kalau kabin itu yang dibawa sama bagasi yang tercatat itu bagasi yang masuk perut pesawat ya, yang diterima oleh check-in counter. Nah, itu dalam situasi apapun, green, yellow, ataupun red, itu semua dicek. Semua dicek. Ya, kalau bagasi kabin otomatis beratnya nggak boleh lebih dari 7 kilo, size-nya pun nanti akan apa namanya tertentu, tidak boleh melewati dari ukuran yang sudah disediakan di counter. Kemudian bagasi check-in itu pun juga harus melalui pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, pada saat bagasi itu masuk, ya akan ada Pak Security akan cek X-ray. Nah, jika terdapat barang-barang yang uh, tidak boleh masuk pesawat, security item dan sebagainya, itu akan atau dangerous good akan di offload sama mereka atau di confiscated. Confiscated itu inilah disita dan disita itu ya biasanya ya di destroy begitu ya. Nah, kemudian biasa mereka ngasih label. Nah, ini label ini adalah identifikasi yang nantinya harus di recheck lagi sama check-in counter. Jadi gitu ya. Jadi kawan-kawan, jika nanti di bandara terjadi pengecekan, kalau mungkin di situasi yang green ya kadang-kadang ya tidak terlalu ketat ya, tapi kalau sekarang rasanya karena banyak penerbangan akan sudah memperlakukan yellow alert ataupun red alert, pasti akan dicek ya. Jadi itu satu. Kemudian ada juga pengecekan bahwa bagasi cuman boleh diterima dari si penumpang ya. Jadi artinya bahwa kalau belum datang, kalau belum bisa show in person, ya itu rata-rata bisa saja itu barang itu tidak boleh dicekin lagi. Misalnya gini, jadi misalnya saya terbang dengan 2-3 orang rombongan kawan misalnya. Nah, kalau kawan saya belum datang, nitip check-in nggak boleh ya, nggak boleh, harus di apa namanya ditunggu dulu dan dia harus dilaporkan bersamaan dengan orang yang memiliki barang tersebut datang ya. Nah, perlakuan ini sebenarnya sama dengan grup dalam jumlah yang besar. Jadi penerbangan itu kan memiliki laser ya segmentation. Laser segmentation itu artinya mereka-mereka yang berlibur sehingga biasanya mereka travel dengan jumlah yang sangat besar. Nah, mereka bolehlah dalam situasi yang green itu di
diuruskan sama tour leader-nya ya supaya mereka nyaman lah ya, mereka nyaman. Asalkan satu PNR atau satu passenger name record. Jika tidak satu PNR, rata-rata ya tidak boleh di-check-in kan, nggak boleh di-pool, tidak boleh jadi satu ya. Nah, ada juga perusahaan penerbangan yang cukup strict ya, walaupun dia diuruskan sama si tour leader ya, tapi tetap bahwa tour leader harus mengidentifikasi barang tersebut satu persatu. Maksudnya gini, dia boleh meng-arrange, namun pada saat si A gitu ya akan check-in barangnya, nah dia harus melaporkan ini kepada check-in staff bahwa ini barangnya ini, boarding pass ini miliknya ini, orangnya ini, dan timbang satu-satu. Kemudian labelnya harus diserahkan kepada customer atau penumpang yang bersangkutan. Nggak boleh diwakilkan ya, apalagi dalam situasi yellow ataupun red. Mungkin kalau green ya saat ini airline ya kalau asik-asik aja, nggak ada ancaman dan sebagainya, biasanya sih itu leadernya aja yang menyakitkan ya boleh-boleh saja. Tapi barangkali nanti kawan-kawan karena protokol penerbangan itu saat ini dalam situasi red ya ataupun yellow. Nah, itu kawan-kawan ya jangan kaget jika nanti agak sedikit kurang comfortable ya, kurang nyaman eh, karena dilakukan pemeriksaan yang lebih detail. Oke. Nah, ada juga barang yang tapi jarang ya. Ya, biasanya customer service atau CRO, customer relation officer itu untuk barang-barang bawaan, kemudian transitnya agak panjang ya. Kemudian barangnya itu penumpangnya itu nitip ya, dititipkan terus dikasih label ya. Itu ada aja yang case-case seperti itu. Kemudian karena transitnya cukup lama, dia belanja lagi nih di duty free shop ya. Nah, terus ini apa namanya eh, dibawa lagi. Nah, kalau udah di duty free shop, otomatis tentengan bisa aja lebih dari satu dan mungkin aja beratnya bertambah. Nah, ini sangat harus diatensi bahwa barang tersebut juga harus dicek ulang. Ya. Nah, biasanya dalam barang ada tiga security equation yang bisa di 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 apa namanya diberikan dari check-in staff. Jadi biasanya satu yang mereka akan tanyakan, Pak ini barang bapak, ibu, barang bapak atau barang ibu? Nah, jawabannya kalau enggak ya berarti ada di reject. Tapi kalau iya ya. Nah, kemudian ada barang titipan nggak atau barang orang lain nggak? Kalau ada itu kalau atas pengetahuan dari customer itu sih ya kita boleh-boleh saja merilis. Namun jika internasional, kita harus memberikan pengertian kepada penumpang tersebut bahwa Pak, Ibu, jika Bapak itu dititipin ya, tidak hanya beratnya bertambah, tapi nanti kalau barang itu ada masalah bea cukai custom di negara tujuan, itu Bapak yang harus bertanggung jawab. Nah, begitu diingatkan ya. Nah, kemudian security question yang selanjutnya adalah tasnya apakah pernah ditinggal atau tidak dalam pengawasan. Nah, itu sejak di packing. Kalau jawabannya iya, nah itu dalam situasi red ataupun amber atau kuning ya, itu barang bisa di-examine, harus dibuka untuk betul-betul meyakinkan bahwa barang-barang yang dibawa itu betul-betul barang yang tidak ada titipan atau barang tambahan lagi. Biasa ya kalau umroh itu kadang-kadang ya tour leadernya suka-suka berikan menitipkan ya begitu ya, misalnya apa itu bumbu-bumbu dan sebagainya, itu harus pengetahuan dari customer ya. Jadi itu kawan-kawan sebenarnya tidak terlalu banyak beda karena di situasi green pun ya itu checklist yang saya bilang tadi itu dilaksanakan. Namun kalau di green situation itu ya banyak kasus agak asik-asik aja, jadi agak longgar lah ya. Tapi kalau sudah yellow ataupun red, wah jangan coba-coba ya. Nah, oke, jadi ada juga setelah barang itu diberikan treatment ataupun perlakuan khusus oleh check-in counter, kemudian dokumen juga harus dicek. Jadi harus cek identitas penumpang itu apakah sama, ya otomatis akan ada percocokan antara tiket dan ID card ataupun paspor jika internasional ya. Kemudian juga si check-in staff tadi juga harus aware dengan situasi sih ya, kejiwaan perilaku dari customer, karena ini termasuk hal yang diatur juga dalam penerbangan ya. Kita ada
beberapa cara handling dari customer-customer yang memerlukan atensi. Misalnya unruly passengers yang bisa berpotensi memberikan atau menimbulkan keributan. Nah, itu saya check-in staff walaupun itu tidak eh, dalam bagian hal yang sangat sangat-sangat perlu untuk dilaksanakan, namun dalam kondisi red ataupun amber atau kuning itu wajib untuk dilaksanakan, ya. Nah, kemudian check-in staff juga harus betul-betul memperlakukan areanya itu sebagai area yang restricted. Itu cuma buat customer atau penumpang dan petugas saja, ya. Jadi semua barang jika diperlukan untuk di-examine atau dibuka kembali itu akan dilaksanakan di sini, gitu kan kanannya. Nah, oke. Untuk examine ya, kalau dalam kondisi grid tadi sih rata-rata itu tadi, jika sudah terlabel atau di X-ray oleh AFSEC Efficient Security depan, itu rata-rata sudah dianggap safe. Namun jika dalam situasi amber, yellow ataupun red, jika betul-betul kita suspek sesuatu, itu bisa saja harus kita minta para customer itu atau para penumpang untuk buka. Oke, itu beberapa hal yang memang checklist yang harus dilaksanakan. Kemudian check-in counter, seperti yang saya bilang, di depan itu ada pemeriksaan efficient security ya pada saat masuk. Nah, di situ Pak Security biasanya menempelkan beberapa label security check ataupun fragile ya. Terutama security check ya. Kalau fragile itu adalah labelnya airline. Nah, jika itu belum ada label tersebut, bisa saja itu kita minta penumpang untuk balik lagi untuk dieksamin dan diberikan label tersebut ya. Kemudian barang-barang yang sudah oke tadi, ya boleh-boleh saja sudah langsung diterima dan diberikan label sesuai dengan detail dari barang, ya poli, kilo, nama, dan sebagainya, dan kemudian diberikan kepada customer. Oke? Nah, sekarang pada saat, apa itu namanya? Pada saat boarding. Ya, pada saat boarding. Nah, pada saat boarding, itu juga uh, ada beberapa checklist ya yang harus dilaksanakan oleh petugas. Jadi prosedur pencocokan rekonsiliasi antara penumpang dan barangnya harus betul-betul dipatuhi. Dalam hal ini, barang yang check-in pasti sudah masuk ya, tapi barang yang dibawa itu harus dipastikan sesuai dengan ukuran dan juga berat dan jumlah ya, jumlah rata-rata tidak boleh lebih dari satu. Tapi kalau ada kamera itu ada aturan sendiri, diperbolehkan. Nanti ada di TV shop lagi, nah itu harus dicek. Terus cuman penumpang dan petugas saja yang diperbolehkan untuk memasuki pesawat gitu ya. Oke, jadi kawan-kawan itu yang bisa kita share ya. Oke, jadi pada saat boarding ya itu betul-betul sudah area yang sangat-sangat tertutup, di mana ya cuman penumpang saja yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam pesawat dengan boarding pass tadi. Dan otomatis itu sudah di screening di waiting room ya. Nah, kemudian masuk pesawat pun itu untuk petugas hanya diperbolehkan masuk ya jika petugas yang di assign ke pesawat tersebut. Jika petugas itu tidak di-assign atau tidak ditugaskan di pesawat itu, ya tidak diperbolehkan masuk. Jadi begitu. Oke, jadi itu ada banyak hal checklist yang akan dilaksanakan. Barangkali teman-teman dalam situasi ini bisa ngalami ya, karena situasinya seperti yang saya bilang tadi, tidak baik-baik saja. Dan kemudian kemungkinan teman-teman akan apa itu namanya mendapatkan uh, uh, atensi ataupun perlakuan yang uh, agak detail ya dalam dalam pemeriksaan oleh maskapai penerbangan. Oke, selain barang yang apa namanya diterima lewat terminal, ya, ada juga barang yang dimasukkan ke dalam pesawat tetapi melewati cargo area. Nah, ini otomatis banyak sekali yang security check yang harus dilaksanakan. Pada dasarnya semuanya sudah diatur dalam SOP dari penerbangan.
bagaimana cara barang tersebut masuk, itu pakai sama pakai X-ray, pakai kemudian pakai Webull, pakai SMU dan sebagainya. Nah, jadi setelah semuanya ada, itu dimasukkan dalam gudang dan semua kargo disimpan di tempat yang memang apa namanya ditentukan di warehouse-nya sebelum dia masuk ke pesawat. Oke, jadi justru ini setelah ke warehouse dan sebagainya nanti akan bisa kita open sesi khusus ya untuk membahas detail apa-apa yang dilaksanakan oleh para petugas di warehouse untuk mempersiapkan keberangkatan dari consignment atau kargo. Nah, yang akan dicek dalam situasi green, yellow ataupun amber ya, bahwa semua kargo yang sudah ready dan dipikirin dan akan sudah dekat dengan pesawat ya, itu harus di tempat-tempat yang aman ya, seperti staging area yang ditentukan oleh petugas ya. Kemudian kendaraan ataupun orang yang punya izin dilarang masuk area tersebut, apron ya, karena apron itu betul-betul restricted area. Apron itu tempatnya parkir pesawat ya kawan-kawan ya. Nah, itu dalam situasi green, yellow ataupun red itu wajib, jadi betul-betul restricted ya. Terus oke, jadi betul-betul kalau barang kargo ya itu tidak teridentifikasi, tidak memiliki SMU, tidak memiliki RPB, otomatis akan di stop, di acceptance dari penerbangan atau maskapai penerbangan masing-masing. Oke, jadi itu dalam kondisi green, yellow ataupun red, itu semuanya akan terinspeksi. Jadi hanya barang-barang yang betul-betul teridentifikasi saja yang diperbolehkan untuk dibawa. Nah, ada juga barang-barang yang ibaratnya transit dari bandara-bandara lain ya. Jika barang itu masuk dalam kategori transit ya, kemudian eh, kemudian barang itu dirasa ya dan pindah pesawat ya. Ya rata-rata sih semuanya sudah aman ya. Tapi ada beberapa airport yang memerlukan ada secondary X-ray check. Jika itu dilaksanakan atau diminta ya harus dilaksanakan secondary X-ray check oleh petugas yang bersangkutan. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kali ini ada checklist-checklist yang saya share ya, yang saya share menanggapi situasi saat ini yang agak sangat ini nih mengkhawatirkan ya. Mudah-mudahan perang segera ini. Jadi kawan-kawan segera like, share juga video ini ya. Nanti kalau kawan-kawan misalnya membutuhkan ya presentasi ya bagi mereka yang sudah like dan komen ya, boleh saja nanti akan saya share presentasi ini untuk referensi teman-teman ya. Demikian yang perlu saya share dari PEC Academy atau PEC Consulting Service saat ini. Jadi untuk lebih lanjut informasi-informasi yang mungkin teman-teman perlukan bisa mengunjungi pa-academy.com ya. Terus teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi-informasi yang lebih detail, kemudian ingin mendapatkan sertifikasi, nah kita boleh berkomunikasi supaya nanti bisa membantu teman-teman dalam barangkali berminat untuk menekuni dunia penerbangan gitu teman-teman ya. Terus juga ada audiobook juga jika teman-teman ingin banyak referensi bacaan, kami juga punya audiobook, nanti akan bisa dibaca di description dari video ini ya. Oke, terima kasih, selamat siang dan salam semangat.